Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat elektronik modul berbasiskan PowerPoint. Yang pertama kita pahami dulu, pada prinsipnya modul dengan e-modul itu hampir sama, namun hanya dalam penayangan lebih bersifat elektronik modul nanti. Jadi berbasiskan kepada komputer atau bisa kita tayangkan di handphone. Kalau modul dahulu secara konvensional berbentuk buku, nah sekarang udah berbentuk sebuah software. Pengertian modul bisa kita lihat seperti ini. Ini modul secara umum, yaitu semacam bahan ajar yang cetak, dirancang. Nah sekarang ini kita ubah ke dalam sebuah bentuk yang virtualnya. Ini karakteristik modul yang baik, juga ini akan kita gunakan nanti untuk e-modul. Nah, secara umum, e-modul merupakan bentuk modul secara digital dan dikemas lebih interaktif. Ini yang akan kita lakukan nanti. Ini bedanya secara umum ya dari Saputro 2009. Oke, nah sekarang kita coba lihat contoh. Ini kita hanya mengklik ini atau nanti siswa hanya mengklik ini. Jadi di sini sampai kepada referensi sudah ada. Jadi apa kompetensinya? Ini halaman depan. Ini kompetensi dasar. Jadi kita tinggal memasukkan sini. Jadi siswa hanya tinggal melihat. Waktu kita share materinya nanti. Nah, ini materinya. Oke, jadi kira-kira pola seperti ini nanti akan kita contoh. Kita coba membuatnya bagaimana. Kalau yang lain ini dari Pontianak. Pontianak menggunakan seperti ini modul online rumah belajar. Jadi sama. Jadi kalau kita aktifkan nanti kita menggunakan seperti ini. Dan masuk ke materi, ini materinya. Ini praktisnya. Ini kuisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat bentuk seperti ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat elektronik modul berbasiskan PowerPoint. Yang pertama kita pahami dulu, pada prinsipnya modul dengan e-modul itu hampir sama, namun hanya dalam penayangan lebih bersifat elektronik modul nanti. Jadi berbasiskan kepada komputer atau bisa kita tayangkan di handphone. Kalau modul dahulu secara konvensional berbentuk buku, nah sekarang udah berbentuk sebuah software. Pengertian modul bisa kita lihat seperti ini. Ini modul secara umum, yaitu semacam bahan ajar yang cetak, dirancang. Nah sekarang ini kita ubah ke dalam sebuah bentuk yang virtualnya. Ini karakteristik modul yang baik, juga ini akan kita gunakan nanti untuk e-modul. Nah, secara umum e-modul merupakan bentuk modul secara digital dan dikemas lebih interaktif. Ini yang akan kita lakukan nanti. Ini bedanya secara umum ya dari Saputro 2009. Oke, nah sekarang kita
Coba lihat contoh beberapa contoh. Ini kita hanya mengklik ini, atau nanti siswa hanya mengklik ini. Jadi di sini sampai kepada referensi sudah ada. Jadi apa kompetensinya, ini halaman depan. Ini kompetensi dasar. Jadi kita tinggal memasukkan sini. Jadi siswa hanya tinggal melihat. Waktu kita share materinya nanti. Nah, ini materinya. Oke, jadi kira-kira pola seperti ini nanti akan kita contoh. Kita coba membuatnya bagaimana. Kalau yang lain ini dari Pontianak. Pontianak menggunakan seperti ini, modul online rumah belajar. Jadi sama. Jadi kalau kita aktifkan nanti kita menggunakan seperti ini. Kita masuk ke materi, ini materinya, ini praktisnya, ini kuisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat bentuk seperti ini dengan sesuai kebutuhan kita. Oke, nanti bisa kita tambah, kita perkirakan ini. Saya lebih menyarankan untuk memiliki halaman yang sama pewarnaannya. Oke, nah sekarang prinsipnya yang kita lakukan adalah kita mau menghubungkan antara halaman satu dengan memberi icon dengan menggunakan hyperlink. Jadi kita mau pergi ke halaman-halaman lain. Nah, itu konsep yang mau kita gunakan untuk membuat e-modul dengan menggunakan PowerPoint. Jadi menggunakan konsep hyperlink. Oke, pertama kita bikin dulu tombol atau button yang akan kita gunakan untuk penghubungnya. Jadi kita insert, ambil shape, kita pilih yang ini supaya bagus tampilannya. Kita pikirkan seperti ini bentuknya. Bisa kita bikin agak lonjong seperti itu. Kemudian kalau warnanya kita ubah warnanya supaya lebih lunak. Oke, seperti ini. Masih terlampau keras nih, kita ganti. Oke, saya lebih suka seperti ini. Kita format hurufnya dulu supaya sama. Kita klik kanan, edit text. Ini kita beri nama home. Kita bikin kontras dengan latarnya. Kita kasih warna hitam. Kita sesuaikan. Kita buat agak besar dikit, 24. Oke. Kalau sekiranya sudah sesuai, kemudian kita copy. Satu. Oke, kalau kita butuh untuk keluar nanti kita bisa tombolnya quit atau exit. Oke. Nah, sekarang prinsip untuk yang akan kita lakukan, kita akan menghubungkan tombol-tombol ini ke halaman ini. Sekarang kita kasih ini dulu merek. Kita kasih nama. Ini kita samakan. Jadi warna cocok. Kita klik kanan, kita edit text. Ini untuk
kompetensi, kompeten. Ganti hurufnya tadi kita buat besar dengan cara tekan ini juga bisa. Untuk kompetens, kemudian kompetensinya apa tinggal kita isi nanti. Ini kita gunakan untuk tempatnya, kita copy aja. Ini ruang isi kompetensinya. Nah, sebenarnya simple. Ibu bapak tinggal menyiapkan ruangnya seperti ini. Kemudian materinya kalau udah kita siapkan materinya, kita mungkin tinggal copy aja materi tadi. Misalnya ini kompetensi inti, kita tinggal copy ini, Ctrl C, kita masukkan ke sini. Nah, ini dia, misalkan hurufnya masih kelihatan, kita besarkan sedikit, misalnya 16. Kira ini kompetensi inti yang mau kita sajikan nanti, tinggal bapak ibu mengedit nanti. Oke. Kemudian yang ini mau kita jadikan sebagai indikator seperti tadi. Supaya gampang, bapak ibu tinggal sebenarnya tadi kita tinggal yang udah punya kode seperti ini, kita duplikatnya seperti ini. Oke, yang ini nanti tinggal bapak ibu ganti aja. Misalnya tadi kompetens, ini mau kita jadikan sebagai yang ini kita jadikan sebagai indikator. Nah, indikatornya apa? Seperti tadi, kalau sudah disiapkan, tinggal kita copy indikator yang mau kita indikatornya, Ctrl C. Kita siapkan huruf sebagai kebutuhan supaya bapak ibu tinggal mengedit, menyusunnya nanti. Nah, di sini materi kita udah pastikan materinya tadi ada present. Ya, buat dari sini judulnya terkait dengan present. Saya pakai word ini. Pilih misalnya present tense. Oke, tinggal kasih animasi atau apa lagi yang kita butuhkan nanti. Oke, kemudian kita punya indikator materi. Nah, ini bercerita tentang materi. Kalau mau sama formatnya kita ini aja, nanti kita duplicate aja. Ini kita kasih judul dengan judul materi. Tutorial. Kita cerita tentang present misalnya. Nah, nampaknya kita butuh lebih dari satu halaman untuk materi ini. Kita letakkan materi sini, paste.
mungkin pengantar ini cocok untuk di depan, kita letakkan nanti ini udah ada. Kemudian untuk present kita letakkan di sini sebagai pengantarnya. Oke. Untuk materi silakan nanti Bapak Ibu bisa tambah ruangnya nanti. Mungkin halaman berikutnya masih materi, kita anggap materi. Oke, sini masih materi, nanti kita beri, silakan letakkan materi di sini. Oke, seperti ini mungkin kita anggap, kita oke, sekarang kita udah punya, jadi udah punya halaman ini. Kemudian satu lagi kita bikin dulu halaman quiz. Nah, ini nanti akan kita gunakan nanti untuk quiz di halaman quiz. Kita ambil ini aja, kita ganti ini quiz. Nah, sekarang kita akan melakukan bagaimana menghubungkan antara halaman ini dengan ini. Jadi waktu kita klik competence, dia bagaimana masuk ke sini. Masuk ke sini nanti. Oke. Nah, sekarang kita lakukan, kita klik pada competence, kemudian di insert, di sini ada hyperlink. Ada hyperlink. Nah, kemudian kita ambil place in this document. Jadi icon tadi akan menuju ke slide 2. Kita lihat ya, benar, competence. Nah, sekarang kita okekan. Jadi artinya ini akan waktu kita klik dia akan masuk ke sini. Kemudian indikator juga demikian. Kita hyperlink. Harusnya indikatornya harus masuk ke halaman slide 3. Oke. Material juga demikian. Material ada di slide 4. Kita beri penghubung. Ke sini istilahnya hyperlinknya. Dia masuk ke halaman 4. Oke. Kemudian quiz. Quiz tadi masuk ke halaman 6 karena 5 masih materi. Oke, jadi kita menghubungkan ini quiz ini ke halaman 6. Jadi kita beri hyperlink, dia masuk ke halaman 6. Sini. Oke. Nah, sekarang kita karena kita udah punya, sekarang kita coba menghubungkan ini. Nah, sekarang kita jalankan dulu. Dan bikin di halaman awal. Sekarang kita coba dia masuk ke sini, tapi kita belum punya jalan keluarnya, belum ada icon untuk mengembalikan ke halaman awal. Oke, kita jalan dia. Nanti tinggal diedit nanti. Oke, kemudian yang home dia harus ke sini, harus ke halaman awal ini. Kita linkkan, linknya adalah ke halaman 1 ini.
Oke. Kemudian referensi, kita belum punya referensi, kita anggap ini sebagai tempat referensi nanti. Kita copy aja ini, Ctrl C. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau, hanya tinggal bikin artwork seperti ini. Kita letakkan di sini adalah reference. Ini adalah references. Untuk tempat references. Oke. Nah, udah semua. Sekarang reference juga demikian. Kita hubungkan ke halaman reference. Reference itu halaman 7. Oke. Kemudian exit, artinya kita mau menyelesaikan, menutup, kita pakai di action. Jadi action, hyperlinknya apa? Kita lihat di sini ada end show, jadi mengakhiri. Kita oke kan? Jadi waktu kita klik ini, dia akan jadi end show. Oke. Nah sekarang ini semua, kalau mau kita butuhkan, kita bisa letakkan di sini sehingga mereka bisa saling terkait dan bisa bolak-balik. Nah, kita copy semua dulu. Kita copy dengan cara kita blok seperti ini. Kemudian kita copy Ctrl C. Kemudian kita masuk di sini. Kita paste. Sini kita paste. Di sini kita paste. Ctrl V. Ini nggak usah di quiz kalau kita masukkan juga di quiz nggak usah, nanti kita beri link khusus nanti di referensi. Ctrl V itu. Oke. Nah sekarang kita coba kita jalankan. Ini masuk ke competence, indikator, material, quiz masih kosong. Nah, di quiz kita belum bisa kembali. Oke, berarti kita sudah bisa menghubungkan. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan antara ini, kita mau materinya ini belum selesai, kita mau ke materi selanjutnya, misalnya kan. Nah, mungkin di sini bisa yang penting Ibu Bapak paham bagaimana menghubungkan antara satu halaman dengan halaman lain. Selain menggunakan pola ini, kita juga bisa membuat, misalnya di sini kita next ke halaman selanjutnya, kita mau next dia, kita bikin dalam bentuk panah aja, misalnya kita letakkan di sini. Karena kita masih ada materi tambahan terkait dengan penjelasan simple present. Kita ubah ikonnya supaya lebih menarik. Oke, warnanya kita bikin lunak atau itu tergantung bapak-bapak dan ibu nanti. Kita edit teksnya sana. Ini next. Oke, silakan ubah hurufnya, warna hurufnya supaya lebih kontras. Kita kasih hitam. Kita perlebar dikit. Oke. Oke, next ini perintahnya apa? Kita harus masukkan perintah dulu sini dengan link insert. Kita untuk action ini, misalnya kita mau katakan di sini next slide, artinya dia masuk ke sini, slide ini. Oke, next. Jadi ini kita hubung ke sini.
Oke, kemudian di sini juga demikian, kita mau kemana, harus kita bikin apa, harus ada, apakah kita menempatkan ini, nanti ada home-nya, ada home di sini, dan oke, kita kasih home aja dulu, Ctrl C. Jadi sekarang di sini kita letakkan ada home-nya. Jadi ikonnya akan pakai home kembali. Oke, jadi kita tidak terkunci di dalam satu ruang nanti, dalam satu slide, karena tidak ada penghubungnya. Oke, kita coba sekarang. Aktifkan. Kita mau tadi sekarang udah di materi kita ya, kita next. Masuk ke halaman ini. Kita kembali ke home, ke halaman awal. Competence. Oke. Quiz belum ada jalannya. Oke. Sekarang di quiz juga kita dapatkan di sini ada home-nya. Oke, ini ada home-nya di sini. Oke. Nah, sekarang kuisnya. Prinsip yang sama untuk bikin kuis bisa kita gunakan seperti yang tadi. Sekarang kita mau membuat sebuah kuis. Menteri present. Kita coba kira-kira kita mau bikin kuis. Oke, kita bikin pertanyaan dulu. Pertanyaan. Kita ubah warnanya supaya berbeda dengan itu. Apa ya? Warnanya kita ganti ke warna yang oke, yang ini misalnya. Kita bikin pertanyaan di sini. Who is Indonesian president? Ini terlalu besar, kita pakai kecil hurufnya. Turunkan 32. Oke, cukup. Nah, kemudian kita bikin jawabannya, pilih jawaban. Kita copy. Ini pertanyaan nomor 1. Kemudian jawabannya A, BJ, Habibie. Kita letakkan di pinggir. Ini kita pakai kecil supaya berbeda dari ini. Yang kedua, hurufnya kita kurangin ya. B, siapa lagi ya? Soeharto. B, E, Megawati. D, D, Joko Widodo. Oke, sekarang ini terlalu besar, semuanya kita kecilin dikit.
Oke. Nah, dari ini semua tentu kita akan memastikan jawaban yang benar dari siswa nanti, maka kita akan memberikan semacam ketentuan. Misalnya kalau jawabannya benar, kita akan beri misalnya ada tepukan. Salah, jadi ada apa istilahnya emoticon yang akan kita munculkan nanti. Oke. Jadi kita butuh emoticon, maka kita siapkan di bagian belakang ini. Kita masukkan ini baru kosong. Misalnya sini kata-kata yang akan muncul nanti kalau benar kita katakan misalnya sini good. Ubah hurufnya. Nanti Bapak Ibu bisa tambah gambar dan sebagainya untuk letakkan kemudian kita beri dia mungkin suara di sini. Jadi kita lihat ke format nanti. Jadi jika benar akan masuk ke sini. Kemudian satu lagi. Kita copy. Oh, dia salah. Nanti kita katakan how poor you are. How poor you are. Oke. Jadi ada dua halaman nanti yang kami indikasikan benar atau salah nanti. Jadi sekarang kita tinggal menghubungkan mereka. Misalnya ini kita katakan salah nih, ini salah, ini salah. Kemudian kita beri link, insert linknya, maaf satu banyak, upper link, linknya kepada yang salah. Oke, ini juga demikian, upper linknya ke salah. Ini juga linknya ke salah. Oke, satu ini benar, ini dikasih benar. Ini kita nyatakan salah. Oke. Nah, di sini kita harus bikin juga, harus kita kembali kemana? Kembali ke soal sebelumnya. Artinya akan kembali ke sini dia. Jadi kita buatkan ikonnya back. Jadi kita isi blok, kita ganti hurufnya. Ini cara sederhana, kalau tidak
yang dalam tingkat lanjut nanti bisa kita gunakan ada semacam trigger namanya. Jadi ini kita beri perintahnya kembali ke berlinknya, ya kita minta ke previous slide atau inilah last slide view. Oke, dan di sini kita juga beri nanti kalau ada soal kedua, ketiga, keempatnya kita beri di sini next nanti. Jadi kita beri di sini panah next. Kita bikinkan insert next. Oke, sekarang perintahnya kita berikan perintah di action hyperlink kepada next slide. Oke. Nah, sekarang untuk soal kedua, Bapak Ibu tinggal copy ini. Kita copy soal ini, kita duplicate. Oke, sekarang kita tinggal ganti. Soalnya apa lagi sekarang? What is the additional angle of Indonesia? Itu karena tadi secara icon yang kita letakkan sini supaya bagusnya kita acak, jadi kan yang C misalnya T, tinggal ganti posisinya sehingga dia juga acak nanti. Misalnya sini bedanya Pancasila, burung Garuda, Pancasila. Monas. Malaysia. Oke, sekarang kita coba dari
klik pertama sambil mencek di mana lagi yang udah ada penghubung. Oke, competence indicator, ini materi. Kita kembali, kita masuk ke quiz, tanyanya. Di sini kita lupa bikin penghubungnya. Jadi di sini harus sama, Ctrl V, Ctrl V. Belum ada penghubungnya ini, belum ada adalah slide ya. Oke. Jadi kita lihat ke sini dulu, kita kembalikan. Oke. Nah, begitu kira-kira menghubungkannya. Yang lain tinggal Bapak Ibu isi. Nah, sekarang untuk mengamankan file ini supaya tidak diacak-acak, maka pertama kita simpan seperti biasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silakan save as. Save as. Kemudian pilih nih, PowerPoint show. Jadi ini jadi tidak bisa diedit lagi. Oke, kita simpan. Oke, coba. Oke, jadi sudah selesai.